kemarin partisipasi itu kemarin ada yang salah persepsi. Oh iya, itu ini berarti yang di BI ini tugasnya yang itu ya, untuk menuliskan di mana letak posisi untuk yang mol. 2 mol, Enggak, 3 Pak. mol, 4 mol. Yang mana? Bukan, Pak. Yang itu, Pak, yang mengubah nada dasar, Pak. Oh, yang ubah nada dasar. Berarti yang ini belum Hmm. ada yang masuk. Ini berarti yang SD itu yang reguler biasa itu yang masuk ke saya. Makanya kan saya enggak ngerti nih dari yang mana. Oke. Oke. Sambil jalan dulu, saya tak masuk dulu ke bernyanyi ya. Jadi Anda itu di wilayah SD itu sudah bisa mulai dari kelas 1 lah, 1 SD sampai kelas 3 itu diajak bernyanyi sudah bisa. Sampai kalau kelas 4, 5, 6 tadi jelas banget bisa, gitu. Artinya diajak bernyanyi untuk latihan menuju ke notasi, gitu. Untuk menuju ke notasi. Jadi membidik nada. Nah, untuk yang kelas 1, di sini ada yang ngajar kelas 7 enggak? Kelas 7. Kelas berapa? 1 SD bener. Kelas 1 sampai 3 ada enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ya, putri semua ya? Nggih. Iya, kalau Iya, biasanya Pak. untuk kelas 1 sampai 3 itu putri semua. Ya, jadi gini, Anda sudah bisa mulai mengajarkan sama anak didik Anda itu untuk membidik nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu. Anda sebisa mungkin range Anda atau wilayah suara Anda itu dengan anak didik Anda itu berbeda. Ya. Range Anda itu kan suara wanita dewasa ya, suara wanita dewasa. Sementara suara anak-anak itu masih anak-anak, tinggi suara anak-anak. Ya. Jadi Anda kalau bisa mengarahkan anak-anak itu untuk bernyanyi dulu atau apa, terus suaranya anak-anak itu Anda tirukan. Nih, oh do-nya segini tuh anak itu. Nih, nanti do di situ suruh nyanyi apa wilayah anak-anak itu, Anda mengambil wilayah di situ terus dicari do-nya. Gitu. Misalkan kalau ada do. Anda ambil di wilayah itu do, terserah mau do yang mana. Do re mi fa sol. Nah, terus lanjutannya itu nanti anak-anak itu membidiknya itu ketemu. Tetapi kalau anak-anak itu langsung disuruh untuk membidik pakai wilayahnya Anda, anak itu nanti ada yang kesusahan. Ya, dia kan masih anak-anak, selalu meniru, selalu memperhatikan. Nanti kalau suaranya ketinggian, dia paling-paling geleng-geleng dok, mau bunyi bingung, malu, paling tersenyum dia tuh. Gitu. Oke, itu mulai di wilayah pengambilan suara. Saya langsung lompat ini berarti. Dari teknik bernyanyi ini, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pernafasan. Jadi pernafasan itu ada 3 ya, pernafasan perut, pernafasan dada, pernafasan diafragma. Ini kalau saya cocok banget ini. Pernapasan perut itu pengertian pernapasan itu yaitu pada waktu kita bernafas, itu yang dipakai adalah rongga perut. Rongga perut. Yang bergerak, yang naik turun itu rongga perut. Dan biasanya pernapasan perut ini pernapasan perut, dada, dan diafragma itu tetap dipakai manusia. Perut itu biasanya dipakai orang pada waktu santai kayak gini. Ya, santai kayak gini, duduk santai, makan, ya, rileks lah, pokoknya bahasa rileks itu santai, itu pakai pernapasan perut. Ya. Jadi pernapasan perut itu ciri-cirinya tadi mengembang dan dipakai manusia pada waktu manusia itu dalam keadaan santai, rileks. Ya. Berbeda kebalikan dengan pernapasan dada. Ya. Saya ulang, masuk ke perut lagi. Pernapasan perut dipakai untuk bernyanyi bisa enggak? Bisa. Tetapi tidak maksimal, gitu. Bisa tetapi tidak maksimal. Ya. Coba Anda pakai pernapasan perut, terus karena yang naik turun kembang kempis itu wilayah perut, Anda teriak mesti tidak bisa. Tidak bisa.
Ya, Anda teriak tidak bisa. Ya. Oke, kalau pernapasan dada dipakai manusia pada waktu melakukan aktivitas tinggi, gitu. Ciri-cirinya yang dipakai yang mengembang dada, wilayah dada, rongga dada. Ya, mengembang wilayah dada. Oke. Ini dipakai untuk bernyanyi ini bisa enggak? Ya bisa, tetapi juga tidak maksimal. Gitu. Kalau perut itu tidak bisa teriak, ya. Kalau untuk mengeluarkan power seperti apa? Kalau hanya bahasa untuk bicara, tidak masalah pernapasan perut. Untuk dada juga tidak apa-apa. Kalau untuk dada juga sama seperti itu, ya, kurang maksimal karena rongganya itu pada waktu ngembang banyak itu terhalang oleh rusuk, ya, tulang-tulang rusuk. Dia bisa pakai untuknya bisa, tetapi tidak maksimal. Ya, berbeda dengan yang ketiga, pernapasan diafragma. Posisi pernapasan diafragma ini sebentar, ini perut, rileks, oke. Mengembang ini dada ya, pernapasan. Iya, ini saya ulangi untuk pernapasan dada, ya, itu dipakai manusia dalam keadaan aktivitas tinggi atau olahraga, gitu. Renang, lari, sprint dan segala macam itu pakainya dada. Kenapa? Karena itu otomatis loh ya. Jadi manusia itu menggunakan pernapasan dada itu otomatis karena kebutuhan oksigen. Manusia otak kita itu pada waktu melakukan aktivitas tinggi, kalau lari pertama atau baru pertama masih bisa pakai perut, tapi lama-lama nanti otomatis pakai dada karena kebutuhan oksigen untuk kirim suplai ke otak dan segala macam ya itu harus cepat. Ya. Beda kalau renang. Kalau renang itu bius langsung turun ya, itu langsung pakai dada, langsung dada karena dia suplainya itu gerakannya itu berbeda karena dia di wilayah air, berbeda dengan di wilayah darat ya. Seperti itu. Ya. Untuk yang ini bisa dipahami ya. Jadi untuk pernapasan perut ya, dipakai rileks ya, mulai tidur, duduk ya. Tidur juga pakai perut ya. Makanya kalau orang tidur itu, ini nyenyak banget. Ini mati apa enggak? Yang dilihat apa? Perutnya, bukan dadanya. Ya, perutnya, duduk, jalan, istirahat, santai seperti itu. Kalau yang dada itu di wilayah aktivitas tinggi. Oke, lanjut diafragma. Ya. Diafragma ciri-cirinya yaitu yang mengembang wilayah rongga antara dada dan perut ya. Jadi antara rongga dada dan perut, sebelah kanan kiri agak ke belakang dikit. Ya. Dada dan perut agak dada dan perut, antara dada dan perut ya, agak bagian belakang itu kalau cirinya kalau bernafas betul itu yang mengembang wilayah situ. Ya. Apa ini namanya pundak itu tidak naik. Gitu. Berbeda dengan kalau dada. Kalau dada kan ditarik si pundaknya naik. Ya. Kalau perutnya. Nah ini perutnya kenceng. Nah, dada apa sih namanya pundak tidak naik, tetapi perutnya kenceng. Ya, perutnya kenceng. Set itu pernapasan diafragma. Ya. Itu wilayah itu adalah wilayah pernapasan yang benar karena wilayahnya luas, wilayahnya luas di wilayah itu. Untuk kelihatannya Anda kalau tarik nafas di wilayah itu kayaknya pendek, padahal itu langsung menarik banyak loh ya, menarik banyak. Itu diafragma, itu. Ya, diafragma. Anda tangannya, Anda lihat tangan saya enggak, Mbak? Lihat, Pak. Lihat ya. Lihat, Bapak. Ini tangan saya, nanti tangan Anda seperti ini, tapi dibalik. Ya. Tapi dibalik, terus di sini. Kelihatan enggak? Ya, di sini. Ya. Ini perutnya kencang, dadanya tidak naik, Anda tarik nafas. Perutnya kencang, dada tidak naik, ya, terus tarik nafas. Yang mengembang wilayah bagian belakang sini, ya, bagian belakang. Itu diafragma. Ya, jadi wilayah diafragma yang dipakai untuk
nyanyi. Kenapa diafragma? Iya. Anda kalau teriak itu posisi perut mesti kencang. Itu secara tidak langsung Anda menggunakan diafragma. Hah, gitu. Coba Anda mengeluarkan kata-kata yang keras ya, dan segala macam, itu yang dipakai diafragma. Anak-anak kan jerit. Ya. Pada dasarnya dipakai diafragma atau perut, dada itu setiap kapan kebutuhan itu dipakai oleh manusia. Hanya saja Anda kan tidak terasa, tidak sadar. Kalau santai seperti ini pakai perut. Nanti tahu-tahu aduh apa Anda langsung lari, langsung ngap-ngap, nah, gitu ya. Refleks itu, Anda langsung otomatis tarik nafas, itu dada. Karena kebutuhan oksigen badan Anda itu otomatisnya itu langsung jalan, dia langsung pakai pernafasan dada. Ya. Kalau mau teriak kenceng, suara kenceng, Anda kok kayaknya ngomong apa Anda dengarkan terus Anda, wah teriak, wah itu yang dipakai diafragma. Ya. Gitu Mbak, bisa dipahami ya Mas Mbak. Jadi diafragma posisinya seperti apa? Kalau mau apa namanya mengeluarkan kata-kata keras atau suara keras di wilayah Anda pengen seperti itu yang dipakai diafragma. Ya, karena apa? Diafragma bisa suara kita bisa dikondisikan, bisa dikendalikan dengan kita menggunakan pernafasan diafragma secara baik. Artinya rata. Entah itu mulai Anda mau panjang-panjang ya, lang seperti apa? Itu diafragma. Tapi kalau pakai perut mesti tidak kencang. Mesti tidak kencang. Ya. Dengan dada sama halnya seperti itu, tidak rata. Kalau Anda ketemu dengan apa namanya itu recording ya, terus grafiknya kelihatan, kalau tidak pakai diafragma itu jelek. Grafiknya itu jelek, fluktuatif sekali, naik turun, tidak bagus. Ya. Yang bagus ya diafragma itu, grafiknya itu bagus, seperti itu, rata suaranya. Ya. Dalam arti rata powernya ya, bukan nanti kalau di vokal kan hanya ada dinamik di situ, ada keras lembut seperti itu. Itu ya. Bisa dipahami nggak, Mbak? Mas? Nah, sekarang kita masuk ke bernyanyi, pernafasan. Nah, kita masuk ke artikulasi. Gitu. Artikulasi ya percakapan itu, pengucapan ya, kata-kata seperti itu. Dalam vokal, dalam bernyanyi, kenapa artikulasi itu penting ya? Karena dalam bernyanyi itu kita membawa pesan, kita membawa cerita, kita membawa kalimat dari orang yang membuat, dari pencipta lagu. Ya. Artinya supaya pesan yang ada di lagu itu tersampaikan dengan jelas. Gitu. Ya, tersampaikan dengan jelas. Terus artikulasi di sini dipengaruhi oleh ada banyak, ada bibir, ada lidah, ada rongga mulut ya. Jadi kalau Anda apa namanya nanti browsing cari posisi rongga mulut gitu. Rongga mulut. Jadi mohon maaf kalau Anda ada yang ompong aja gigi ya. Gigi agak sedikit ompong aja itu nanti beda. Ya kayak Simba lah, agak beda. Atau hidungnya tersumbat, flu, suaranya beda. Gitu. Suaranya beda. Atau mau maaf lagi bibir sumbing. Gitu. Itu bentuknya aja nanti walaupun artikulasi dia ngomong seperti apa enggak ketemu, tidak jelas. Gitu. Tidak jelas. Ya. Jadi memang kayak bibir sumbing itu cara-cara untuk memperkecil atau suara biar agak jelas ya dia harus dioperasi, Ya, kalau tidak dioperasi ya banyak udara yang lepas tak terkendali seperti itu. Oke, itu artikulasi. Jadi artikulasi kalau di pada dasarnya jenisnya ada lagi loh pernafasan, artikulasi, ekspresi, bentukan suara. Ya, ini pembentukan suara. Kalau saya pembentukan suara, saya biasa kalau pembentukan suara sih biasanya menggunakan istilah
produksi vokal, produksi suara, cara memproduksi. Gitu. Ini di sini pembentukan suara yang baik hanya dengan cara berlatih. Saya setuju itu. Gitu. Jadi vokal itu, jadi Anda pengen suaranya bagus ya berlatih. Vokal Anda dilatih setiap hari. Makanya kalau saudara-saudara kita yang dari Nasrani, dari Batak, dari Ambon, sana suaranya bagus-bagus ya maklum. Ya. Karena apa? Orang-orang sana itu banyak-banyak bernyanyi, gitu. Ya, hampir setiap minggu nyanyi, nanti di rumah latihan lagi seperti itu. Ya karena butuh latihan, vokal kita itu butuhlah latihan. Adapun artikulasi dalam membidik nada seperti ini, ya ini ada solfeggio, latihan membidik nada. Itu namanya solfeggio. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, ya. Itu membidik nada. Do mi re fa mi sol fa la sol si la do ya. Do re mi fa sol fa mi fa sol la si la sol la si do ya. Jadi do kenapa sering dibaca, sering dibunyikan do seperti itu supaya itu untuk pegangan biar Anda itu familiar betul dengan nada do. Do re mi do re mi fa mi fa sol mi fa la sol fa. Nah, seperti itu boleh. Jadi ada banyak cara untuk latihan membidik nada. Do re mi fa sol fa mi re do re mi la. Nah, boleh seperti itu. Atau do re mi fa mi fa sol do ya. Bidik nada. Ya. Sering-sering itu dulu lah membidik nada. Nanti kalau Anda sudah terbiasa membidik nada, telinga Anda nanti sudah familiar dengan frekuensi nada. Itu lebih memperdalam lagi. Ya, jadi lebih jelas lagi. Oh, Anda dengar frekuensi atau nada sekian, oh, telinga Anda langsung reaksi. Otomatis pada waktu menirukan, Anda benar. Ya. Tidak sesuka-suka. Ya. Andai, bukan andai, nah, seperti Anda ketemu. Andai aku bisa terbang. Gitu. Itu tetap notasinya lompat, langsung kejar. Anda kejar ke sana. Jadi lagu notasi yang muncul, frekuensi yang muncul pada suatu lagu itu Anda paham. Oh, itu segini nadanya. Saya masih nyampe, nah, seperti itu. Biasanya seperti itu. Saya masih kuat, saya masih nyampe. Kayak lagunya Judika. Nadanya tinggi-tinggi banget itu, karena ya memang itu dia dari kecil vokalnya model seperti itu, makanya jadi tinggi. Gitu. Pada dasarnya kayak vokal, ya. Pembentukan vokal kayak Judika itu karakter vokal rock. Dan dia itu tidak bisa ngomong yang suara kayak saya. Kayak suara mas-mas yang di situ, gitu. Suara agak besar seperti ini tidak bisa, karena dia pada dasarnya tidak begitu normal banget untuk pita suaranya. Makanya Anda dengarkan kalau Judika sama Anang itu kalau suruh nyanyi dia saingan tinggi-tinggi banget itu. Tapi Anda lihat dengarkan ngomongnya, suaranya kecil. Dia tidak bisa ngomong kayak saya, agak besar seperti ini, tidak bisa. Karena pita suara dia memang seperti itu. Kalau orang katakan cacat ya cacat dari lahir memang seperti itu. Efeknya dia bisa nada tinggi, ya. Dari kecil dia teriak dengan ngomong, suaranya wilayahnya sama. Kalau saya teriak dengan ngomong berbeda, ya, ada sekat agak rendah, suaranya nanti berbeda. Anang juga ya, efeknya suaranya ngomongnya kecil, ya kayak Judika coba kalau ngomong kecil, Anang ngomongnya kecil. Ya. Pengertian pembentukan suara di sini adalah kayak suara pop ya, suara dangdut ya itu beda, suara rock beda ya. Artinya dari genre beberapa suara itu beda. Gitu. Kalau keroncong
Gagah laksana putra perwira. Itu. Jadi suaranya jaim banget. Membahana di seluruh nusan. Suaranya jaim, diperhalus banget ya. Berbeda dengan pop. Berbeda dengan pop. Pop itu suaranya lepas tapi tidak dilepas banget. Kayak pop itu lagunya siapa ya? Pop, pop. Halo, Mbak, Mas, ada request bisa lagu pop, lagunya siapa? Saya jadi bingung ini. Kalau seperti ini ketemunya nanti lagu jadul ya. Teringat pada saat, oh Niki Ardila, ya Niki Ardila itu Raisa, yang mana? Pak. Teringat cahaya terang menemani hidupku. Itu hampir kalau Niki Ardila itu mendekati ke slow rock ya, slow rock. Gitu. Lagu lama, teringat pada suatu waktu. Ya, itu pop, suaranya lepas santai, rileks. Laku berjalan-jalan di depan rumahmu. Ya. Jadi suara itu lepas. Nah, rongga yang dipakai, apa ya? Kita manfaatkan rongga mulut atau rongga wilayah leher sini. Gitu. Dalam hatiku, ya, aku bersamamu. Ya itu wilayah nada-nadanya sedang. Teringat di balik pintu. Itu wilayahnya resonansinya mulut dan leher sini. Ya, pembentukannya seperti itu. Ya, jadi beda kalau nanti ini ada lagi enggak ya? Ada resonansi. Nanti wilayah resonansi sendiri. Ya. Jadi nanti kalau dangdut itu antara masuk ke pop dan dangdut pada dasarnya beda banget, Mbak. Jadi dangdut itu wilayah antara mau bindeng ke tidak. Jadi teknik vokal untuk artikulasi membuka suara itu tetap jelas. Ya. Dangdut bisa kasih lagu apa? Request Mbak, dangdut. Dan dalam kolam, Pak. Hah? Apa Mbak? Lesti, Pak. Oh, Lesti. Pak. Terbaru, Pak. Yang apa? Itu aja. Bisa Kalau gini, Lesti ada beberapa yang lagunya itu pop loh ya. Jadi pop dangdut. Anda jangan salah. Ini sekarang ada gara-gara ada lomba dangdutnya itu akademik ya. Akademik dangdut itu ada yang vokal pop itu masuk dangdut. Jadi pop dangdut. Lagunya Lesti juga ada yang pop dangdut. Iya, ada yang pop dangdut. Dia yang dangdut banget ya bisa. Lesti bisa dangdut banget. Kalau yang pop dangdut itu nanti gesernya kayak ke Jawa Timuran itu pop dangdut. Anda ngerti si siapa itu penyanyi yang cewek itu? Yepi Asmara. Yepi, Happy ya. Happy itu vokalnya itu vokal pop loh Mbak. Ya, itu vokalnya pop. Anda nanti setelah ini dengarkan, oh itu tekniknya pop. Berbeda dengan tekniknya dangdut. Nanti Anda bandingkan lagu dangdut kalau nyanyi. Dangdut. Nah, apa ya dangdut? Kalau seperti ini padahal saya bisa loh nyanyi dangdut. Dangdut. Elvi, Pak. Ya, Elvi yang mana? Yang mana? Pak, request lagu apa? Apa? Pak, request lagu full senyum, Pak. Lagu Jawa Apa? full senyum, Pak. Yang orang ngerti full senyum. Wah, sebentar. Elvi, biar Anda ngerti dulu. Elvi Halo, apa Mbak. ya? Lupa, Pak. Seandainya. Apa? Kalau cowok apa? Ada enggak? Di madu, Pak. Pak. Lirik lagu kalau seorang raja. Ya jadi, oke.
Itu lagu cincin perkawinan. Iya. Kepalsuan. Cincin kepalsuan, ya benar. Cincin kepalsuan. Seorang raja, ya, masih bisa dalam memutuskan. Ya. Suaranya itu antara di mulut di depan sini dengan di hidung. Antara itu. Oh, sebagai lelaki, apa alasanmu? Ya. Jadi suara dangdut itu antara pop dan antara vokal yang dilepas dan hidung. Ya. Tapi jangan kehidungan, jangan terlalu ke vokal di wilayah hidung, nanti sengau banget. Suaranya nanti terlalu sengau. Antara lepas dan sengau, itu dangdut di situ. Dangdut tekniknya itu itu aja sudah dangdut itu ya. Pop enggak ada yang seperti itu. Tarikan nada, pop enggak ada yang kayak dangdut. Pop itu ada yang lompat langsung bidik nada. Kalau dangdut kan ya toh, tekuk seperti itu dangdut. Ya, kalau pop enggak ada. Pop tembakannya bidikannya itu langsung ya, itu pop. Jadi tembakan bidikannya itu rata seperti itu. Ya. Itu pop dangdut. Itu pembentukan vokal, pembentukan suara atau produksi vokal. Makanya kalau pas dan itu sering banget kalau lomba dangdut antara ke pop, ini penyanyi dangdut itu ikut nyanyi pop ini kelihatan sekali. Dia menggunakan reproduksi untuk dangdut dipakai di nyanyi, ya kelihatan banget. Sedemikian juga kebalikannya, orang pop nyanyi dangdut, dia penyanyi pop ini. Ya, saya kadang kalau pas juri seperti itu, oh ini anak pop ini tidak bisa ini ketemu dangdut. Kok pinternya cengkok seperti apa, mesti tidak bakalan ketemu. Penjiwaannya mesti tidak ketemu di pop, di dangdut. Orang pop tidak ketemu penjiwaan di dangdut. Demikian juga orang dangdut tidak bisa ketemu dengan pop. Itu perlu latihan khusus. Ya. Bisa nanti suatu saat setelah dia melewati beberapa bagian-bagian untuk mempelajari karakter vokal-vokal itu. Ya. Jadi seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi vokal rock itu agak sedikit berbeda lagi. Vokal rock hampir kayak pop, cuma lebih lepas dari pop. Vokal pop itu kayak lepas tapi dipegang buntut diculna tapi pegang buntutnya. Ya. Pop seperti itu. Tetapi kalau rock tidak ada yang dipegang, lepas. Ya. Kayak Judika. Nyanyi itu lepas, itu karakter rocknya Judika ya, itu vokal rock ya kayak Judika. Dikalau kau sayang, benar-benar sayang, lepas. Dan ada kata, dan ada tujuan, dan ada Sairnya apa itu ya? Hingga bisa tiba. Ya, itu lepas betul, pop. Anda karakter nanti setelah ini Anda bisa itu mulai dangdut di style seperti apa, terus pop seperti apa, hard rock seperti apa, terus rock. Ya. Kayak Dila itu mendekati ke slow rock. Ya, slow rock itu kayak punyanya, ya pada dasarnya lagu rock yang punya tempo lambat lah. Anda bisa lihat kayak Panggung Sandiwara atau lagunya Iklim Malaysia itu, gitu. Itu hard rock itu, yang hard rock seperti itu. Walaupun nadanya tinggi juga di refnya, tapi di yang biasa itu hard rock ikutnya. Oke, bisa dipahami nggak Mbak? Ini jam 4 nanti lupa, saya tak absen dulu. Oke, saya tak absen dulu. Ini sudah masuk semua ya Mbak? Semoga sudah masuk semua ini. 29. Ada, wah di sini 28 ya, berarti kurang ya? 29 dengan Bapak berarti Pak pas. Berarti kan kurang 1.
Jumlahnya udah 9. Oh, di situ 29, Mbak. Iya, Dari kemarin berarti kok gimana? Di saya itu 29, 28, Mbak. iya maksudnya jumlahnya kan udah 9 dengan Bapak, berarti mahasiswanya udah 8. Ini, aduh, oh berarti belum saya print ini. Bentar, kemarin sudah ya. Iya. Oh, ini si Ripatanatul ya, Ripanatul. Ribhanatun, Pak. Ripanatul. Bentar, pulpen ini, Mbak. Jangan tuh lah, apa udah beda artinya. Baru. Oke, ini kedua Riphanatul ada ya? Iya, Ribhanatun ada. Oke, Dewi Siti Ada, Pak. Dewi ada. Ika Reski, Hadir, Pak. oke, Kuswandi, Hadir Mas. Pak, ada. Oke, Mbak Vivi, Hadir, Bapak. Ayuni, Nurul, Mbak Ayu, ada tuh, Mbak Ayuni Nurul Fitri. Taruh di samping goreng ya. Mas Zainal Sidik, Hadir Pak, Isdaila itu Pak. oke. Mbak Triana Andriani, Triana hadir, Pak. oke. Mbak Wiwin, Hadir, Pak. ini Wiwin itu ya, dada W yang itu ya. Wiwin Narsis. Hadir, Pak. Oke, Mbak Maisa, Umanisa. Hadir, Pak. Hadir. Ini Putri ya? Putri, Pak. Lukman, Lukman Nur. Mas, Pak, hadir. berebut-berebut apa ya? Apa headset saya apa ya? Erita, Hadir, Pak. Hadir. oke. Mbak Erita pakai Muhammad Imron. Hadir Pak. Oh iya, Imron ada pakai. Ada. Oke, Mbak Erita. Nur Laili, Mbak. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mbak Yuliana Putri, Hadir, Pak. Mbak Hadir. Dia. Oke. Hadir Bapak, nggih. Oke. Mbak Herlina. Hadir, Pak. Oke. Mbak Indah. Hadir, Pak. Mbak Indah Siti hadir, Nurja- Pak. Oke, Mbak Siti Nurjana. Hadir, Pak. Siti Nurjana hadir. Oke. Mbak Kalida. Kalida hadir, Asya. Pak. Oke. Mbak Dewi Retnawati. Mbak Dewi. Halo. Ya, tuh. Mbak Dewinya mana? Lagi masak mungkin, Pak. Iya, enggak orang kayak kelalen. Undang-undang ngarep krungu. Oh, di sini saya enggak ada Dewi. Adanya, oh Dewi Retno ada tuh, Dewi Retnawati. Oke. Mbak Wakiah. Hadir, Pak. Oke. Terus si Sulistianing Tias. Hadir, Pak. Oke. Rizal. Hadir Pak, hadir. Oke. Mbak Rahayu. Hadir, Pak. Oke. Mbak Mustika. Hadir, Pak. Mustika. Mbak Nur Fitriani. Hadir, Pak. Oh, saya ngeprintnya kurang satu, Po. Berapa jumlahnya? 28 apa 27, Mbak? 27, Bapak. 27 ya? Iya. Iya, 27. Nur Fitriani ini terakhir ya berarti ya? Nggih, Bapak. Iya betul. Oke.
Iya, oke, berarti betul ini brand saya. Oke. Ada pertanyaan, Mas, Mbak? Untuk yang tadi saya ceritakan itu bagaimana untuk pengaturan vokal, bagaimana cara kita mendidik atau solfeggio, latihan vokal. Jadi kalau misalkan Anda setiap tahun mesti kan ada lomba ya, di lomba di wilayah SD. Wilayah SD itu Anda mulai mengkader itu dari kelas mencari kader yang vokal bagus itu dari kelas 3, 4, 5 ya. Dari kelas 3. Jadi oh ini ada yang bagus ini. Tune-nya bulat. Ya. Bahasa tune-nya bulat itu kalau dia nyanyi nadanya itu jelas. Dia pintar membidik nada. Ya suruh nyanyi apalah, entah itu bebek adu sekali atau apa. Bebek adu sekali nyusuri sabun wangi. Lompatannya itu betul gitu. Atau nyanyi apa? Suppose anak-anak kelas 3 sama kelas 4 suruh nyanyi. Anda cek satu-satu checklist. Oh, oke. Ada 2 orang, 3 orang ya. Yang suaranya bagus itu Anda bisa checklist, terus Anda dilatih itu. Suruh bidik nada, suruh nyanyi yang lain, suruh latihan. Anda kasih lagu-lagu pop, lagu apa? Mas, Anda ikuti nada ini. Terutama kalau untuk mengkader suara yang vokal ya kasih lagu rock dulu. Biar dia itu suaranya lantang dulu. Nanti untuk pembentukan vokal kesananya yang lain itu mudah ya. Terus seperti itu setelah kasih lagu rock ya, terus kasih vibra, suruh berlatih vibra. Kasih keroncong ya. Itu kalau anak-anak itu bisa dengan sendirinya loh ya. Kalau anak dia itu Mas, itu nanti keroncong ini dilatih ya, didengarkan terus diresapi betul terus ditirukan. Ya. Tanah air mendalam ya. Vibrasi itu nanti mesti anak itu mesti kalau disuruh dari rock ya ke keroncong itu mesti nganyang. Loh kok ada yang bergetar di situ. Nah, kamu ikuti aja Mas. Oh, dia nanti ulang. Oh, seperti itu. Ya, Bu, nanti gitu. Itu. Anak-anak dalam mencari itu mesti lebih apa namanya? Lebih semangat daripada kalau sudah mulai besar. Dia suruh mengolah suara untuk vibra itu kalau udah besar agak males. Tetapi di wilayah SD yang menyuruh bapak atau ibu guru udah semangat tepol. Mas nanti pelajari lagu ini ya keroncong ya. Siap Bu, lagu ini. Nah, terus kena buai. Vibrasi nanti keluar. Wah iya bagus lah. Dari rock dia sudah punya karakter rock untuk suara yang lepas, vibrasi dia sudah punya. Nanti di kelas 4, kelas 5 dia tinggal diarahkan lomba di wilayah itu lagunya apa. Anda tinggal mengarahkan aja, Mas. Ini untuk lomba kamu pelajari. Saya percaya tidak semua guru di SD itu di semua SD lini SD itu ngerti banget mengenai vokal. Ya. Ini saya kasih tip aja bagaimana yang tidak ngerti vokal betul, gitu. Dia bisa mensiasati, mempersiapkan bahan untuk seseorang atau anak yang bakal dimasukkan ke lomba vokal. Caranya seperti itu. Ya. Anda cari dulu anak yang biasa nyanyi tapi tidak fales. Anda checklist saja dulu. Setelah itu ada 2 atau 3, tiga-tiganya itu kasih suruh PR untuk nyanyi rock. Lagunya Judika gitu. Lagunya Air Lasso gitu. Oh, lagu-lagunya itu. Kalau Putri lagunya Kotak. Udah. Kalau lagunya Nika Astria lagu dulu enggak apa-apa. Nanti setelah itu kasihkan lagu pop, kasihkan lagu keroncong. Udah jadi. Gitu. Menangan dia itu nanti. Gitu. Gitu ya, Mbak ya. Jadi nanti ada vokal di situ yang jadi. Oke. Ada pertanyaan, Mbak? Pak mau bertanya, Pak. Oke.
Pripun, Mbak? Nggih, Pak, izin bertanya. Sinten iki, Mbak? Vivi Nurul, Pak. Oh, nggih. Nggih. Tadi Bapak menjelaskan tentang pernafasan dada dan Nggih. pernafasan perut. Nggih. Saya mau bertanya, kualitas suara yang dihasilkan dari keduanya itu lebih bagus yang mana begitu, Pak? Terima kasih. Ya, kalau dada perut ya itu kan teknik pernafasan yang tidak diperuntukkan untuk bernyanyi. Dua-duanya itu bisa untuk nyanyi, tetapi kan tidak spesialis. Yang spesialis itu yang dipakai, yang diperuntukkan untuk bernyanyi itu yang diafragma. Ya, jadi kalau saya tak nyanyi pakai teknik perut itu kelemahannya dia tidak bisa stabil rata, tidak bisa kencang. Ya, tidak bisa nada tinggi. Coba Anda sambil ngomong seperti itu terus, karena perutnya kan dia pakai teknik perut, apa namanya pernafasan perut yang dipakai rongga perut. Itu kalau untuk nada tinggi tidak ketemu, Mbak, tidak bisa. Itu yang satu. Berbeda dengan artikulasi. Berbeda dengan diafragma. Kalau diafragma kan yang kencang perut. Ciri-cirinya cara menarik diafragma, otot perut kenceng. Nah, di bahu ini jangan geser. Mau jerik teriak seperti apa bisa. Bisa dikondisikan suara itu udara pengeluarannya itu di sedikit-sedikit. Kalau ada lagi nanti setelah ini kita masuk ke resonans ya, ada rongga. Jadi kalau nada rendah itu pakainya resonansnya di dada. Nah, yang sedang itu di leher dan perut, di mulut itu. Tinggi di head voice, di kepala. Kalau untuk yang dada, dadanya dipakai untuk tumpuan terus bernyanyi, sakit nanti. Enggak panjang. Nafasnya enggak panjang, Mbak. Jadi tetap kalau pernafasan yang baik adalah diafragma seperti itu. Gitu ya. Bisa dipahami yang lain, nggih? Nggih, Pak. Ada lagi? Ini Pak mau bertanya Cinten, Mbak. dari Ika Rizky. Ika Rizky, Mau bertanya, pripun, Mbak? Cara melatih menyanyikan lagu dengan suara nada dasar rendah itu gimana Pak? Biar suaranya kan biasanya itu kayak tenggelam, mau hilang lah gitu Pak. Biar suaranya tetap kedengaran bagus, gimana caranya? Iya, suara rendah itu memang butuh latihan banyak ya. Satu, dia butuh oksigen banyak, ya, suara banyak. Terus kalau sering latihan itu cepat lapar, ya nanti makannya banyak. Ya, satu seperti ini. Jadi nada rendah itu akan bisa baik dinyanyikan oleh seseorang apabila dia sering melatihnya. Satu, sering melatihnya. Kalau tidak, makanya Anda di wilayah orang yang pinter nyanyi aja. Kalau di akademik entah itu yang di idol atau yang di akademik dangdut, gitu. Kalau tidak dikondisikan, kalau tidak terlatih, ya, kalau tidak terlatih, mesti suaranya goyang. Atau suaranya kadang nada rendahnya tidak bunyi, ya. Ya, satu contoh seperti nada rendah, do 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 re mi do do si la sol fa sol. Saya rendahnya ke bawahnya ke sol do. Do si la sol. Ya, jadi nada itu saya maksimal ke bawah. Fa-nya enggak teratur. Do si la sol fa. Ya, masih bisa dikondisikan, gitu. Jadi memang Anda seperti itu
Coba latihan sih. Do, dari do terus turunkan ke paling banyak, terus ditahan nada itu. Ya. Ini coba Mbak Iska, coba Mbak. Dari do, Anda cari ambil nada dasar do, terus diturunkan sampai serendah, paling rendah, terus ditahan. Coba Mbak. Lagu apa, Pak? Tidak lagu, pakai nada. Do, si, la, sol, fa. Turun ke bawah. Nambah rendah maksudnya. Iya. Dari do, terus Anda bunyikan do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Seperti itu. Coba. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tuh, do-nya Ya. rendah nggak? Ya, kamu Anda ambil nadanya itu nadanya agak tinggi. Di wilayah do aja sudah mulai goyang, ya toh. Do-nya coba ulangi yang Anda pakai itu enggak Pak? Diturunkan sampai la nyampe enggak? La. Iya, dari itu Anda tadi do. Coba ulangi. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Turun. La. Si do, si, la gitu. Itu seperti itu ya. Dan itu ya cukup Mbak. Baik cukup. Ya, nada-nada seperti itu, nada rendah itu memang dibutuhkan latihan keras untuk kenapa? Jadi yang perlu Anda mengerti adalah satu, pada waktu ngambil nada dasar, perut jangan lupa, perut itu harus selalu kencang. Otot perut harus selalu kencang. Do si la sol fa mi re do si la. Itu la-nya aja. Tapi otot perut itu kencang supaya apa? Itu dipakai untuk tumpuan suara, tumpuan oksigen untuk menendang, untuk membunyikan suara ya. Pitanya itu biar getarannya itu sampai ke bawah, itu untuk meratakan biar rata suaranya itu otot perutnya harus kencang. Kalau otot perut nggak kencang, suara nggak stabil. Ya, sama seperti itu. Kayak Mbak Ika tadi sampai do aja bahwa nggak ketemu, ya sudah goyang. Gitu ya. Jadi untuk pengambilan nada itu satu perlu dilatih. Kedua, selalu diingat untuk mengambil nada rendah bawah itu otot perut ya kencang. Ya, otot perut kondisi stabil kencang. Kalau otot perut kencang itu seperti apa sih? Kalau Anda mau dipukul coba saya pukul perutnya, Anda otomatis itu langsung perutnya dibuat kencang. Nah, seperti itu. Ya. Mau dipukul enggak apa-apa. Perut Anda enggak apa-apa dipukul. Gitu. Tapi selagi kayak apa perutnya sih ya? Anda tanya situasi seperti apa, Anda dibilang, sini saya pukul perutnya. Anda langsung refleks, langsung otomatis defend Anda, ya. Defend Anda itu langsung otomatis, perutnya langsung ototnya kencang, set. Dipukul enggak apa-apa. Lihat, kondisi itu yang dipakai. Jadi otot kencang yang seperti itu yang dipakai untuk vokal. Ya, Anda latihan otot kencang itu, ambil tarik nafas, otot perutnya kencang, terus dibagi. Do, si, la, sol. Ya. Gitu ya. Nonton Mbak? Semua? Mbak, Mas? Bisa dipahami ya? Jadi nanti Anda bisa mensiasati gimana cara mencari bakat-bakat bibit-bibit untuk vokal. Tahun depan Anda harus tarung. Yang ikut sini kalau wilayah sama ya nanti biar tarung itu. Anak didiknya ketemu. Iya, pakai ilmunya siapa. Nah, seperti itu. Gitu ya. Iya. Iya seperti itu. Gimana caranya mensiasati? Iya, vokal itu gampang-gampang susah lah. Kalau vokal itu tidak semua di SD itu, satu SD bunder kadang tidak ada yang sama sekali bisa nyanyi ya bisa juga. Tetapi kalau dibina, diarahkan anak-anak itu mesti mau semangat gitu. Nanti mulai dari kalau agak kayak susah ya lakat ya mulai dari membidik nada. Solfeggio. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Dari itu. Terus gitu ya. Oke, ada lagi? Halo Pak, saya izin bertanya. Oke, Mbak Indah pripun? Ya,
Ini Pak, di sekolah saya kan ada anak yang berkebutuhan khusus ya. Contohnya itu ada anak yang tunawicara Pak. Itu Waduh. cara mengajari vokal pada anak tersebut itu bagaimana Pak? Ya, Padahal maaf. Oke, terus. iya Pripun? Pak, iya itu. Ya kalau kita nyanyi juga dia ikut-ikutan nyanyi-nyanyi kayak gitu Pak. Cuman kan ya itu ya hanya apa sih ikut-ikutan aja kayak gitu Pak. Iya. Ya, Iya. kalau ada yang kebutuhan khusus seperti itu, ya jangan disuruh nyanyi lah. Ya enggak kan apa ya ikut-ikutan kayak gitu sih Pak. Gini, yang perlu Ada Anda, khususnya. ya, Anda masalah. Yang perlu Anda ketahui adalah Anda itu di wilayah SD, di wilayah SMP pun harus sama. Di SMA saya baru kemarin saya kasih penekanan pada anak-anak itu selalu harus berpikiran positif, selalu riang, selalu senang, selalu senyum dalam masuk sekolah. Iya. Soalnya apa? Psikologis anak-anak itu jangan dibuat minor, jangan dibuat masalah seperti apa untuk penekanan anak-anak. Seperti kemarin saya katakan ke jenengan ya, jangan ada di wilayah sekolahan Anda, kelas Anda itu Anda kasih semacam apa sih? Bahasa PR atau beban apa yang anak-anak itu tidak suka. Gitu. Oke, kalau seperti ini terlalu berat ini anak-anak biasa tidak suka nanti kasihan. Gitu. Efeknya psikologis yang anak-anak punya itu nanti bermasalah. Gitu. Kalaupun Anda mau kasih PR, gitu, PR itu yang ringan-ringan saja. Dipastikan Anda ini mesti bisa semua. Dan anak dalam mengerjakan itu tidak ada tekanan, tidak bingung. Anda kasih PR seperti itu. Jangan kasih PR yang buat anak itu bingung terus cari-cari orang tua suruh suruh belajar juga. Masalahnya apa? Anak-anak kalau orang tua suruh mencari apa yang anak itu tidak bisa, anak itu sudah mempunyai gambaran sendiri dengan bu gurunya. Bapak, kata bu guru ndak begitu. Ibu, ndak begitu kata bu guru itu seperti ini gitu gimana PR-nya? Kasihan anak itu. Gitu. Paham ya maksud saya? Halo? Iya Pak. Nggih, paham Bapak, nggih. Iya. Anak-anak itu kalau orang tuanya suruh menjelaskan terus tidak connect dengan dia, anak itu, karena apa yang dijelaskan, apa yang dipaparkan orang tua berbeda dengan yang ditangkap di gurunya, langsung nangis. Ndak begitu ya, kata bu guru. Udah, kalau sudah seperti itu orang tua itu harus berhenti. Ya, harus berhenti. Kenapa? Anak itu nanti bingung. Dia harus kata bu guru gimana coba sayang. Harus ikut anak itu. Ya. Makanya kalau kasih PR, ndak usah membuat sing aneh-aneh. PR itu hanya untuk sebagai pengingat saja. Ya. Partisipan aja. Ya, jadi karena dunia anak-anak itu dunia anak-anak sing seneng. Jangan kasih anak-anak itu yang minor, ada beban seperti apa, jangan. Biar tumbuhnya itu normatif, sana anak-anak itu selalu senang ketemu mau sekolah ya senang, tanggung semangat seperti apa. Ilmu yang diajarkan pelan-pelan sedikit-sedikit ya. Terus nanti suruh kalau sudah mulai bisa baca, suruh buka baca seperti apa. Anda tinggal mediator aja seperti apa. Coba Anda nanti besok baca seperti ini, buku-buku ini ya dicoba. Nanti Anda resume seperti apa. Atau Anda ceritakan aja sedikit di buku tulis. Anda tulis seperti apa. Anda sudah bisa menulis, bisa buku nanti Anda cerita apa di situ ditulis sesuai yang Anda ketemu di situ. Ya seperti itu aja santai-santai seperti apa atau seperti itu. Ya jadi ini tadi apa ya kok bisa sampai sana? Mbak Indah tadi oh ya yang berkebutuhan khusus. Iya yang berkebutuhan khusus. Iya namanya aja kebutuhan khusus ya itu memang harusnya ini nanti di tempat hampir sekolahan umum juga nanti ada kalau ketemu seperti itu tidak boleh nolak loh. Bahasanya apa ya? Bahasanya lah lupa lagi saya. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus yang artinya tidak terlalu berat ya. Jadinya kalau misalkan hanya kaki atau seperti apa itu masuk ke sekolah tidak masalah kalau itu. Tetapi kalau sudah mulai yang seperti itu berkebutuhan pokok mulai dituna wicara
Kalau tunawicara itu berarti otomatis telinganya juga tidak berfungsi. Ya. Iya, itu otomatis. Kenapa di anak itu tidak bisa ngomong? Karena tidak ada informasi yang masuk suara yang membuat dia itu mengikuti suara itu. Telinganya mesti bermasalah. Kalau tunawicara mesti telinganya bermasalah. Ya, tidak bisa ngomong, mesti telinganya tidak mendengar. Ya. Karena tidak mendengar telinga, jadi tidak ada informasi yang masuk, tidak ada yang bisa ditirukan. Ya, tidak ada yang bisa ditirukan. Kalau melihat orang tuanya ngomong apa karena tidak suaranya dengar, dia hanya bisa melihat orang tuanya bentuk ngomongnya aja. Dia hanya melihat orang tuanya ngomong apa, jangan tangannya ada kayak gini, oh jangan, kalau seperti berarti tidak boleh dilakukan lagi. Stop, berhenti, mandek, oh seperti itu ya. Anak itu akan mengikuti itu. Tapi telinganya tidak dengar dan mulutnya juga tidak bisa ngomong karena tidak ada yang bisa ditirukan. Kalau dia mendengar, otomatis nanti menirukan. Anak-anak itu cara menirukannya paling jago. Makanya tadi saya informasikan, kalau sudah mulai besar belajar vokal, untuk masuk ke wilayah vibrasi itu repot. Untuk masuk ke wilayah vibrasi ya repot. Karena padahal vibrasi itu kalau di wilayah lomba itu penting banget. Teknik yang harus dipunyai oleh anak-anak yang ikut di wilayah festival. Gitu ya. Makanya tadi saya kasih anak itu dikasih contoh, kasihkan lagu rock, kasihkan lagu hard rock, kasihkan lagu pop, kasihkan lagu keroncong untuk pembentukan vibranya itu. Wah, nanti ketemu anak itu bagus, keren. Anda tidak perlu harus memberikan standar seperti apa contoh. Kalau Anda pinter nyanyi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Seperti ini bentukannya A, I, U, E, O, gitu. Ya. Artikulasi anak itu disuruh lihat video. Coba kamu lihat videonya, ya. Buka YouTube-nya. YouTube-nya cara vokalnya, ngucapannya, bentuknya seperti apa. Ikuti. Dia mesti ikuti. Karena ibu guru atau bapak guru di wilayah SD 10 kelas 1, 2, 3, 4 itu masih is the best, tidak ada musuh. Teman lainnya salah semua. Kata bu guru, nah seperti itu udah. Gitu ya, Mbak Indah? Iya, Pak. Iya, jadi kalau seperti itu, yang penting anak didik Anda itu yang penting datang ke situ, selagi masih dia bisa menangkap apa yang dia informasikan, apa yang jenengan informasikan ke anak-anak, tidak ada masalah. Terus dia bisa menangkap, terus dia bisa menulis, gitu. Tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada ya kasihan, harusnya dimasukkan ke SLB itu. Iya, karena di desa sih apa ya, terus jauh lokasinya, keterbatasan lah di bawah. Iya, itulah Indonesia kita. Gitu. Harusnya di setiap kecamatan ya harus ada SLB itu wajib jan itu. Itu kecamatannya mana? Ini Larangan, Pak. Larangan Berbesana, Mbak. Ketemu Kerep, Kecamatan Larangan. Biasanya ketemu Kerep. Iya. Iya. Saya desa ketemu Kerep aja baru dengar. Iya. Kalau Kecamatan Larangan sudah pernah ke sana. Kalau desa ketemu Kerepnya itu baru dengar. Ini Pak dusun temu Kerepnya, Pak. Oh, dusun bukan pedukuhan ya, desa ya, pedusunan. Nggih, nggih. Desanya okay. Desa Larangan ikutnya. Oh, ikutnya Desa Larangan, berarti pedukuhan gue. Nggih, pedukuhan. Pedukuhan. Iya. Dan itu yang perlu dilestarikan seperti itu. Kalau ada pedukuhan dan segala macam jangan dihilangkan. Artinya jangan dihilangkan. Bolehlah pakai RT, RW sekian, tapi itu nama pedukuhan itu jangan dihilangkan. Itu bagus yang seperti itu pedukuhan. Jadi nanti sejarah itu masih tetap bisa banyak di situ. Cerita kalau ada ritus-ritus itu di situ ada bisa terkondisikan. Coba kalau Desa Kerep nengkona dari itu siapa, terus ganti RW. Orang keluar konsen carinya apa?
apa ya? Kowe nang kono ana desa Temu Kerep. Kayak apa? Lah kok anane RW RT satu generasi aja sudah hilang seperti itu. Biasanya desa, nama dan segala macam itu berhubungan dengan tanah di situ. Jadi kalau ada pedukuhan apa berarti ada khususan apa di situ. Ya. Oke, ada lagi? Iya Pak, matur nuwun. Ya, sama-sama Mbak. Pak. Assalamualaikum. Salam. Sinten Mbak. Habis ini terakhir ya, nanti kita jalan lagi. Rahayu Pujiastuti Pak, izin bertanya. Pripun Mbak? Itu Pak mengenai pernapasan nggih Pak nggih. Bagaimana teknik pernapasan perut supaya suara itu bisa stabil Pak. Jadi biar nggak hilang kayak gitu Pak. Biasanya kan kadang suaranya lambat laun, bisa keras ya kayak gitu ya, bisa dalam artian tinggi terus nanti pas rendah kadang kehabisan suara kayak gitu Pak. Ya. Oke. Bapak. Oke, ini untuk semuanya aja nih. Jadi teknik pernafasan itu di wilayah nyanyi itu memang sangat penting sekali. Artinya ada vokal, nafas penting banget. Terus artikulasi untuk pengucapan juga penting banget. Produksi vokal, cara membuat suara untuk pop karakter seperti itu juga penting banget. Terus dinamik juga penting banget ya. Jadi apa namanya? Bagian-bagian unsur di vokal itu semuanya penting. Ya. Kalau salah satunya tidak terkondisikan, mesti akan terganggu. Ya. Karakter lagu itu akan terganggu. Ya, ini Mbak Rayu dan semuanya. Kalau untuk melatih cara pernafasan yang bagus, Anda tarik nafas, ya, tarik nafas, perutnya kencang, perut kencang, sini jangan tahan sebentar, 3 detik lah. 3 detik terus dikeluarkan pelan-pelan. Pelan-pelan seperti itu selama mungkin. Ya, selama mungkin. Tarik kencang, tahan, terus dibunyikan, keluarkan pelan-pelan. Keluarkan suaranya, udaranya keluarkan sedikit, tetapi konstan, ya, rata. Nanti kalau sudah mulai seperti itu 3 kali setiap hari, 2-3 kali terus sering seperti itu, terus diganti. Hu, tarik, ganti hu. Kalau yang baru di wilayah itu hu aja mesti ada naik turun. Masih gitu, ada ndak rata. Ya. Tapi kalau perutnya tahan kencang, ini saja udah mulai agak goyang A-nya. Karena lama ndak latihan nyanyi, lama ndak nyanyi, ndak ketemu teman-teman, terus nyanyi, relax seperti itu. Ya. Covid kemarin itu kacau loh. Suaranya pendek banget, nafasnya pendek banget. Gitu Mbak ya. Jadi latihan mulai dari situ, mulai dari pernafasan, tahan, tarik, tahan 3 detik terus dikeluarkan. Keluarkan sepanjang-panjangnya. Nanti sampai terakhir dia mau habis, Anda tahan terus. Sampai habis, sampai betul-betul habis. Ya. Terus nanti ulangi lagi. Nanti habisnya jangan sampai mengelokor gitu, gitu. Habisnya habis, habis, masih tahu-tahu habis, gitu ya. Sampai seperti itu. Latihannya sampai seperti itu. Jadi tidak disisakan persiapan udara yang di dalam diafragma itu habis. Karena latihan itu latihan vokal, karena di wilayah nyanyi ya, kalimat lagu itu kadang ada yang
sama sekali harus mulus, tidak dipotong di tengah jalan. Gitu. Tidak dipotong, ambil nafas bantuan itu tidak bisa seperti itu. Gitu ya, Mbak? Iya, Pak. Oke. Matur. Kalau tidak ada lagi, saya tak. Oh iya, saya tak ambil lagi. Oke, kita lanjut ini di resonansi. Ya, jadi resonansi itu pemanfaatan rongga kepala, ya biasa yang orang-orang vokal itu head voice, ya leher sini, dada. Head voice itu untuk nada-nada tinggi, orang-orang teriak yang seperti apa itu pakainya rongga head voice sana, ya. Tanpa disadari Anda teriak pakai nada tinggi, itu yang dipakai head voice, ya. Coba Anda kalau teriak-teriak, teriak-teriak itu jerit-jerit ya. Nanti setelah itu Anda pusing, karena jarang dipakai, jarang dilatih rongga resonansi kepala head voice, ya. Kalau Anda pakai, ya langsung kan dan spontan seperti itu, pusing. Aduh, geling-geling apa kayak itu efek dari head voice karena jarang dilatih, ya, head voice seperti itu. Nada rendah, nada sedang itu yang leher, ya. Jadi kalau makanya Anda pegang lehernya, dipegang seperti itu, ya. Nanti yang getar kan di sini. Kita menggunakan rongga, kalau ngomong itu pakai rongga leher. Nyanyi pop pun sama, ya. Pakai nada rongga leher seperti itu. Kalau untuk artikulasi pakainya bibir, ya. Bibir karena untuk membentukkan konsonan vokal seperti apa itu bibir. Kalau rongga pakainya leher. Ya. Kalau dada, rongga dada itu nada-nada rendah. Do, ha. Anda ambil nada yang paling rendah, terus dibunyikan, terus dipegang. Si getar adalah dadanya. Do, gitu ya. Bisa enggak, Mbak? Coba Anda, saya tak masuk sini lagi. Ya. Ini cowoknya mana ini? Dada yang kelihatan. Halo, Mas. Mas Arizal. Masih kan di situ? Iya, Pak. Iya, coba Anda pakai rongga resonansi dada. Anda ambil nada paling rendah, paling rendah terus dibunyikan, dipaksa dibunyikan. Satu, itu turunkan lagi. Turunkan lagi. Itu masih sedang. Itu nadanya kurang rendah. Ada dari gitu, turunkan paling rendah. Turunkan lagi, turunkan paling rendah. Aduh, ya udah cukup. Mbak Dewi, yang saya maksud paham enggak ini, Mas Mbak? Anda turunkan nada yang paling rendah terus dibunyikan. Gitu, coba. Mbak Siti Nurjannah. Halo, ada enggak? Hadir, Pak. Ya, coba Mbak. Anda ambil nada yang terendah bagi Anda terus dibunyikan. Gitu. Suara saya jelek, Pak. Ini bukan masalah jelek, nada rendah jelek. Tidak ada yang mengatakan suara jelek di nada rendah. Tidak ada. Nggih, Pak. Coba, nggih. Udah ya, Pak ya? Ya paling rendah. Rendahkan lagi, Mbak. Do.
Ya, udah cukup. Artinya begini. Dada itu kalau untuk nada rendah itu paling bawah, ya, paling bawah. Gitu. Yang bergetar di sini. Ya, ya jadi itu nada-nada rendah wilayah itu. Jadi kalau tadi ada bahasa vokal saya itu suaranya jelek itu tidak ada. Pada dasarnya tidak ada suara jelek. Suara jelek itu kalau fales itu jelek. Kalau suara manusia itu kalau selagi tidak fales itu tidak ada yang jelek. Yang perlu Anda tekankan pada anak didik Anda nanti tidak ada suara jelek. Ya. Yang ada suara fales kalau jelek. Suara kalau diarahkan untuk solmisasinya betul, terus nyanyi nadanya melodinya betul, ya tidak ada suara jelek. Gitu. Ya, penyanyi yang suaranya kalau untuk kategori festival itu jelek apa? Suaranya slang. Suaranya kayak gitu, bagus enggak, suruh festival ya jauh dari panggang lah. Iya. Tapi kan dia penggemarnya banyak, suaranya tidak fales. Nyanyikan lagu juga enak, bagus. Gitu. Bagus, karakternya sesuai dengan lagunya dia, itu. Ya. Dinamiknya pas sesuai dengan lagunya karena di lagunya sendiri kan seperti itu. Artinya bahasa suara jelek itu tidak ada di wilayah manusia. Gitu ya Mas Mbak. Jadi Anda nanti kalau kasih penekanan sama anak-anak didik Anda kalau untuk wilayah untuk maju bernyanyi Anda tekankan itu. Tidak ada suara jelek. Yang ada tidak mau bernyanyi, itu yang jelek. Atau bernyanyi sesuka sendiri, karena menimbulkan fals, seperti itu. Ya. Kalau dia bernyanyi sesuai dengan notasi, melodi lagu yang diharapkan, mesti bagus. Begitu. Ya. Itu klaim saya seperti itu. Tidak ada vokal yang jelek. Makanya Anda dengarkan, suara penyanyi di Indonesia ada berapa ratus, ada berapa ribu termasuk Anda nyanyi, itu mesti suaranya beda-beda. Suaranya beda-beda. Seperti kemarin kita bahas di wilayah timbre. Gitu. Terus apakah suara itu jelek? Ya tidak ada yang jelek lah, bagus semua. Terus suaranya sama? Tidak ada yang sama, beda-beda. Gitu. Di juri itu ada Judika. Bagus. Kalau ngomong jelek mereka seperti itu nyanyinya enak. Gitu. Terus ada Rosa, itu Rosa sama BCL, itu ya sama-sama bagus lah itu, ya karena karakternya sendiri-sendiri, sendiri-sendiri, warna suaranya sendiri-sendiri. Yang penting apa? Nadanya tidak fals, itu yang bagus, begitu. Oke, gitu ya, Mbak, Mas. Iya Pak. Oke, saya tak masuk sini lagi. Ini slide saya masuk di situ, sudah kelihatan? Sampun Bapak. Nggih. Iya, ya, jadi saya ulangi kalau untuk nada tinggi, ini saya kebalik berarti. Nada tinggi ya rongga kepala ya, head voice itu di atas nada tinggi. Leher yang sedang ya dan nada-nada rendah itu yang bawah. Oke. Kita lanjut. Interpretasi. Ya, interpretasi ini agak di wilayah vokal itu berat ini. Ya. Kenapa interpretasi berat? Iya, ini karena penjiwaan yang paling wilayah suara, wilayah vokal. Jadi untuk membidik nada, Anda anak-anak bisa diarahkan jelas dengan gambaran mendengarkan ya. Do ting, ada contoh, ada sampel. Gitu. Do re mi fa sol la si do, sampel itu. Do re mi fa sol la si do, ikuti bisa. Gitu. Artikulasi bisa dilihat. Oh A I U-nya harus jelas Bu. Anak dipaksa nyanyi bisa seperti itu. Di drill untuk berlatih artikulasi bisa. Gitu.
Teknik pernapasan, cara nafas, tahan dulu, dibuang pelan-pelan, 1 minggu, 2 minggu bisa. Gitu. Di wilayah pembentukan produksi vokal, bisa 1 minggu, 2 minggu. Gitu. Tetapi di wilayah interpretasi atau ekspresi, gitu, ini agak berat. Anak yang perlu Anda ketahui di sini, dasarnya ekspresi, interpretasi, bagaimana cara memahami lagu, terus Anda aplikasikan dengan bernyanyi, ekspresinya seperti apa. Di situ Anda lihat di ekspresi dulu. Ekspresi tanda dinamik. Tanda dinamik, saya kembalikan lagi ke dasar ini. Ekspresi itu muncul karena ada dinamik. Dinamik Anda buka kemarin, tanda yang dipergunakan untuk menyanyikan sebuah lagu atau melodi lagu, kapan di mana kerasnya, kapan lembutnya, kapan sedangnya, seperti itu. Itu dinamik. Nah, dinamik itu kalau dipergunakan suatu lagu dinyanyikan kencang terus lembut, itu nanti muncul adanya ekspresi. Ya. Muncul adanya ekspresi. Riak. Makanya itu naluri kayak misalkan ombak. Ombak datang itu sama terus enggak? Kan tidak. Ada biuk, ada agak lambat muncul. Itulah harmonis. Itulah ekspresi, itulah karakter ekspresi dari laut Jawa. Ombaknya jerung kecil seperti itu. Sama di ombak pantai selatan, cuma agak besar, biung, terus kecil, kecil, terus besar lagi, biung, kecil seperti itu. Sama dengan ekspresi dalam menyanyikan lagu. Dikala kau sayang. Jadi itu nanti ketemu Nek, Anda dalam belajar ekspresi. Ini saya masuk ke yang fokus ya. Jadi agak dalam ketukan 4/4 itu kan ada 4 ketukan. Tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa. Seperti kemarin saya katakan itu, ketukan pertama itu kencang. Ketukan kedua lemah, ketukan ketiga agak kencang, terus keempatnya lemah. Masuk ke 1, kencang lagi. Dikala kau sayang, benar-benar cinta sayang, tak kata, itu. Na 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 Dina. Ya, jadi ketukan pertama itu kencang, set. Gitu. Atau lagunya Niki Ardila tadi siapa? Dengan cahaya terang, dang dong, dang. Nani hidupku, dang gitu. Cuma itu pas aksen satunya ketemunya di bassnya, nyanyinya ke sini. Nah, coba lagu yang lain, yang biar ekspresinya jelas. Jadi ketukan pertama itu aksennya itu diperjelas, aksennya itu kencang, jelas, ada tekanan di situ. Nanti kesininya agak lembut. Itu nanti ekspresi lagu itu akan muncul. Oke, Pejaki nyanyinya enak, tetapi seperti apa ya? Lagu nyanyi biasa tapi enak gitu loh. Karena seperti itu. Dia bisa mengolah rasa pada lagu itu. Kapan di mana ada kencengnya, kapan lembut. Kalau lagu anak-anak atau lagu daerah. Lagu daerah apa, Mbak? Request. Karena kalau seperti itu lupa ya lagu daerah. Oh, inani keke. Itu buntutnya mesti agak lembut. Tidak, oh inani keke lanani sako aleni nana ina. Kalau seperti itu ekspresinya tidak ketemu. Ya. Oh inani keke. Kapan kencengnya, kapan lembutnya, itu ekspresi. Ya.
Itu bahasa interpretasi. Interpretasi itu menginterpretasikan kalimat lagu menjadi rasa pada sebuah lagu. Nanti ketemunya ekspresi seperti itu. Bisa dipahami enggak, Mbak? Ayo mantan angel ya. Halo? Nggih, Bapak, nggih. agak berat ya, ini agak berat ya. Ini agak berat. Iya, memang seperti itu. Bawakan bawa lagu. Saya ini ada contoh apa nih, nyanyikan dinamik. Pahami isi dulu kalau mau Anda lagunya itu inginnya kemana? Pahami isi. Gitu. Isi lagunya seperti apa? Liriknya kayak apa? Melodi lagunya seperti apa? Anda pahami, Anda telusuri. Anda sambil pahami melodi lagu sambil agak terpejam matanya sih. Nanti Anda akan ketemu. Terus fokus dalam membawakan lagu itu. Bernyanyi dengan teknik yang benar. Mulai pernafasan, artikulasi, resonansi, ya. Ekspresinya seperti apa? Bernyanyilah dengan hati. Gerakan bagian tubuh itu seperlunya. Kalau tangan seperti apa? Oke. Nyanyi dinamik. Ini kayaknya ada. Di situ hujan enggak, Mbak? Wah, mau habis nih baterainya untuk lihat. Boten, Bapak. Hujan, Pak. Di sini hujan besar. Hujan, Pak. Ya, bentar, saya kasih ini ada contoh lagu apa ya? Ekspresi. Saya masuk ke sini. Wah, YouTube-nya mana ini? Lagu barat, Pak. Enggak, ini sebentar lagunya siapa ini? Lagu barat ya Indramayu. Yo, yang punya Cirebonan asik. Nih. Saya ulangi dong. Udah masuk? Mas, Mbak? Pak. Sampun, Sudah, Bapak. Nggih, sampun. Sudah, Pak. Oh. Nah. Anda lihat tuh ekspresinya. Ini ekspresi ini. Suaranya nggak ada, Pak. Oh, suaranya nggak ada. Aduh, bentar. Kok nggak ada? Nggak keluar, Mbak, suaranya. Yang di YouTube-nya nggak keluar, Pak. Di YouTube nggak keluar suara, Pak. Sebentar, diulangi lagi kirimannya. Oh. Bentar, oh mati lagi nih, bentar. Sudah saya hidupkan, no. Standar ZP reporter hidup ya suaranya, Mbak. Halo, suaranya keluar enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. YouTube-nya keluar ya?
Nggih. Pak. Aduh. Keluar. Love me like you do. Love me like you do. Love me like you do. Touch me like you do. Touch me like you do. Hey, what are you waiting for? Fading in, fading out, hobby and your paradise. Every inch of your skin is the holy grail. I'm bound to find. Woo! Only you can set my heart on fire, on fire. I love to set the pace, 'cause all I'm thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Say, love me like you do, love me like you do. Aduh. Terciduk juga Alsat. Ya, itu Mbak. Jadi yang seperti itu ekspresi, ya. Bagaimana cara anak-anak itu biar lepas seperti itu nyanyi. Anda bisa kasih referensi yang seperti itu. Anda nyanyi seperti ini, caranya seperti ini. Itu referensi untuk melatih anak-anak cara berekspresi. Ya. Oke? Halo, Mbak? Jelas itu ya? Itu satu sampel ekspresinya itu sementara ini paling keren, itu paling keren. Ya. Ini Mbak, tadi kemarin dari itu malah jadi apa ya? Untuk inspirasi ini bagus ini. Ini ada 27 anak mahasiswa, 27 dijadikan 5. Jadikan 5 kelompok ya. 5 kelompok. Paling sedikit 5. Nanti yang 2 ikut enggak masalah, yang 2 6. Gitu ya. Kelompok nanti Anda kita bahas bareng. Anda buat paparan PowerPoint seperti ini, presentasi ya. Nanti besok kan minggu depan kita tugas tutorial pertama ya. Oh iya, nanti besok minggu depan kita libur. Nanti setelah libur Pak, Idul Fitri ya. Pak. Iya, setelah Fitri nanti kita kita ketemu lagi. Anda nanti memaparkan apa yang sudah ketemu, kan nanti tes ya. Ujian tugas tutorial nanti ngerjakannya di rumah aja. Pada waktu pertemuan ketiga besok kita memaparkan ini. Jadi Anda biar belajar juga. Kalau tidak seperti ini Anda tidak buka mesti. Gitu. Kelompok 1 nanti buat paparan modul 1. Kelompok 2 unsur-unsur dasar dan elemen komposisi tari. Ya. Modul berapa Pak itu kelompok 2? Kelompok 2 halaman 2.32 sampai habis. 32 iya. Kelompok 3 unsur dan prinsip seni rupa 249. Ya. Terus yang 4 kemampuan dasar dan karakteristik anak SD 3.5. Yang kelima pemanfaatan teknologi dalam karya seni 4.3. Seperti itu. Oke. Jadi ini wilayah ini yang tidak saya ambil, ini yang tidak saya paparkan, saya jelaskan. Yang nanti saya jelaskan nanti ada sendiri, gitu. Untuk nanti minggu depan pertemuan keempat kita ketemu seni tari. Ya. Nanti Anda mulai dari unsur tari seperti apa, nanti saya jelaskan lagi seperti apa gitu. Kayak di modul 1 ini saya lewati sengaja. Terus kayak modul 4 juga saya lewati. Ini dipelajari tidak begitu susah ini. Jadi hanya sebatas pemahaman saja seperti itu. Oke, sama di modul 3. Itu sama, hanya dilihat aja. Itu tingkat anak-anak karakteristik kemampuan anak sekolah SD. Ya.
Jadi gimana anak-anak SD itu berkomunikasi, mulai fisik, ya, motorik dan segala macam di situ. Oke. Itu hanya dipahami bisa. Ya, tidak ada praktek yang seperti ini. Nah, nanti kita yang saya nanti yang di wilayah semi prakteknya seperti itu. Itu ya, Mbak? Tanya dulu Pak, boleh nanti Pak? ada dalam gimana, Mbak? Iya mau tanya untuk kelompoknya. Tadi saya ulang dulu ya Pak ya, pembagiannya ya. Satu, kelompok 2, 2.32, kelompok 3, 2.49, dan kelompok 5, 4.3 ya Pak ya. Untuk maju presentasinya seperti yang dibuat PowerPoint itu besok semua Pak, pertemuan ketiga apa? Oh tidak. Tidak. Nanti apa namanya? Saya kasih paparan dulu seperti apa nanti seperti biasa tuh biasa. Saya tuh biasa seperti itu. Nanti saya kasih jeda seperti itu untuk Anda kasih presentasi. Saya kasih waktu nanti. Gitu ya, Mbak? Ya. Nanti kelompoknya Anda buat sendiri ya. Anda kelompoknya buat sendiri. 555. Ada yang 266. Dua kelompok 66. Ya, ini kan 27. Oke. Anda kalau jauh sekarang itu tidak ada masalah. Yang penting nomor sudah terkondisikan, pakai Zoom, pakai Meet atau pakai apalah. Anda bisa gitu ya. Oke. Gitu? Ada pertanyaan? Sudah Pak. Tadi screenshot sudah, absen sudah. Oke, tinggal nanti saya kirim untuk tugas tutorial 1 ya. Nanti Anda kerjakan di samping Anda mengerjakan ini nilai-nilai seperti ini, partisipasi ini, keaktifan Anda dalam mengikuti kegiatan dalam TUAP seperti itu. Oke, kalau tidak ada bisa dicukupkan sekian ya. Ya Pak. Jam berapa? Di tempat Anda jam berapa? Ya, Anda jam berapa? Jam 5. Iya, kasihan ibu-ibu ini yang saya makanya di wilayah ini dan hati dengan para ibu-ibu ini. Kasihan adanya anaknya belum pada mandi, itu masaknya masih ditinggal, oke. Ya, yang betul Pak. Aja. Iya. Saya percaya Anda itu ke belakang lihat ini, gitu. Coba kalau iyalah, kalau anak saya kuliah yang tuap seperti ini tidak ada yang kameranya tertutup seperti ini, buka semua. Kan kasihan kalau ketemu dengan UT terus ibu-ibu masak gini kan kasihan. Iya toh? Akan terbelenggu di sini 2 jam. Oke, gitu dulu, yang penting semangat ya Mbak ya. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Oke, saya keluar dulu ya Mbak, Mas. Thank you Pak. Nyanyi. Oke, siap ya. Nah, ini Mas mau pulang, mau tak akhiri.